Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 20 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia, min kalamin nubuwah, dari kalimat kenabian terdahulu, al-ula, terdahulu adalah idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini disebutkan mengenai salah satu ajaran nabi-nabi terdahulu. Karena memang tidak banyak diketahui ajaran-ajaran Nabi terdahulu itu. Karena kewajiban kita adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata di antara ajaran Nabi-Nabi terdahulu yang disampaikan kepada kita dan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasihat tentang malu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga nasihat untuk malu itu merupakan nasihat yang berulang. Disebutkan dalam hadis ini dengan kalimat min kalamin nubuwatil ula, kalimat kenabian terdahulu, artinya diulang. Sebelum Nabi Muhammad SAW pun disampaikan nasihat tentang malu ini. Hal ini menunjukkan bahwa malu itu merupakan suatu kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW juga bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu kebaikan seluruhnya. Kemudian diulang-ulangnya malu ini menunjukkan keutamaan malu yang lain. Malu itu adalah sebagian atau cabang dari iman. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun subah. Iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Fa'afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anid tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Kemudian keutamaan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang malu. Sebagaimana Rasul bersabda, innallaha azza wa jal hayyun sittirun yuhibbul haya wasitra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, Maha menutupi, Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah ia menutup diri. Kemudian yang keempat, malu itu adalah akhlak para malaikat. Makhluk juga termasuk akhlak Islam. Kemudian malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Yang ketujuh, malu senantiasa seiring dengan iman. Bila salah satu yang tercabut, hilanglah yang lainnya. Yang kedelapan,
malu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Ini diantara keutamaan malu, kurang lebih ada 8. Sehingga tidak heran pesan malu ini disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabinya. Maka kemudian pertanyaannya, apa itu malu? Imam Ibnu Qayyim berkata, malu itu berasal dari kata hayah atau hidup. Ada juga yang berpendapat dari kata al-haya, hujan, tapi maknanya tidak masyhur. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitupun dengan hilangnya rasa malu dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Al-Junaid rahimahullahu berkata, rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteledoran sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan malu. Hakikat malu ialah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Sehingga dapat kita simpulkan malu itu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat dan mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain. Kemudian tambahannya, yakni malu itu bukan hanya menjadikan seseorang itu malu melakukan sesuatu, tetapi malu juga itu memiliki makna malu untuk tidak melakukan sesuatu. Maka pemahaman yang sesuai tentang malu adalah malu menjadikan seseorang melakukan kebaikan, karena malu adalah suatu kebaikan, sebagaimana tadi hadis yang disebutkan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Artinya ketika kita malu, kita melakukan suatu kebaikan berdasarkan hadis tersebut. Contoh, malu yang menjadikan seseorang melakukan sesuatu, sebagaimana hadis ini, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Pertama, misalkan malu tidak menuntut ilmu, sehingga bagi orang yang malu maka mereka akan pergi menuntut ilmu. Contoh lain, malu tidak bertanya ketika tidak tahu, maka apabila dia malu dia akan bertanya. Jadi ini sebaliknya, kita sering berkata ayo bertanya, jangan malu. Itu keliru. Yang benar adalah bertanyalah. Kalau kalian punya rasa malu. Maka Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah. Kalimat beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah seseorang wanita wajib mandi apabila ia mimpi atau berjima? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, apabila ia melihat air. Artinya, Ummu Sulaim itu malu kalau dia tidak bertanya. Kemudian contoh yang lain, malu tidak membaca Al-Quran, padahal dia itu seorang muslim yang sangat membutuhkan pahala. Dan kita tahu membaca Al-Quran punya pahala yang banyak. Hitungannya bukan lagi berapa halaman, bukan lagi berapa ayat, tapi berapa huruf yang kita baca. Berikutnya lagi, malu tidak sedekah, padahal Rasulullah memerintahkan untuk sedekah. Maka sekali lagi, malu itu bukan karena tidak melakukan, bukan menjadikan orang tidak melakukan, tapi malu itu menjadikan orang melakukan. Sebagaimana tadi disampaikan, ayo bertanya, kalau tidak tahu, malu tidak kita tanyakan. Jadi kalau kita nggak tahu, harus bertanya. Kalau tidak bertanya, justru itu malu-maluin.
Sebaliknya, ayo yang mau bertanya jangan malu-malu, itu salah. Seperti itu ya. Maka dalam Al-Quran ada pesan-pesan yang semakna dengan itu. Misalkan kita buka Al-Quran dalam surat Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini bukan perintah sebenarnya ya, i'malu ma syi'tum, bukan ayo kamu lakuin, itu bukan seperti itu. Tapi itu artinya celaan dan larangan. Sama kayak kita misalkan sudah kita beritahu berkali-kali tapi tetap tidak mau mengikuti, ya udahlah terserah kamu aja mau ngapain aja. Nah itu maknanya. Kemudian Rasul SAW juga bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maksudnya menyiapkan tempat duduknya itu bukan berarti bersiap sedia. Nah, maknanya dalam ayat dan hadis tersebut yaitu kita harus malu jika ingin masuk surga. Kita harus malu jika tidak melakukan suatu amal. Kita harus malu jika tidak melakukan ibadah. Maka lakukanlah apa yang kamu inginkan jika kalian tidak malu. Pemahaman ini mungkin tidak akan mudah dipahami, tetapi pelaksanaannya kita sudah lakukan, meskipun agak sedikit keliru. Jangan malu bertanya. Kita ubah, malulah kalau tidak bertanya. Karena perintahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah apabila kalian tidak mengetahui akan ilmunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.